Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, kami mohon maaf ya baru bisa upload video soalnya emang ini hari ke-7 ya kami tahlilan keluarga kami ya. Oke, sebelum kita ke berita yang resmi-resmi, kita akan coba bahas yang ringan-ringan aja dulu ya. Liga Indonesia itu saat ini ada di urutan ke-25 di Asia dan urutan ke-6 di ASEAN, dan itu sebuah fakta. Liga Indonesia jadi salah satu liga dengan kasus tunggakan gaji terbanyak di Asia, dan itu pun betul. Liga Indonesia jadi salah satu laga dengan laporan kasus terbanyak ke FIFA, dan itu pun betul. Liga Indonesia jadi liga urutan kelima di Asia dengan kinerja wasit terburuk. Itu pun sebuah fakta. Liga Indonesia jadi nomor 10 di Asia dengan fasilitas terburuk, dan itu pun fakta. Liga Indonesia jadi urutan nomor 2 di Asia dengan kerusuhan supporter terbanyak, dan itu pun sebuah fakta. Tapi tahukah kalian, dengan begitu banyaknya keburukan dan kejelekan Liga Indonesia di fakta dunia, tapi Liga Indonesia justru jadi destinasi utama para pemain luar untuk berkarir di Indonesia. Mungkin bukan pemain-pemain kelas bintang dunia loh ya. Dan tahukah, bukan soal permainannya atau soal skillnya atau suka soal belajar bolanya loh yang dituju oleh para pemain luar untuk berkarir di Indonesia. Tapi apa? Yang dituju utama para pemain asing untuk berkarir di Indonesia adalah gaji. Ya, ini adalah sebuah fakta yang agak aneh buat kami, buat kita semua. Meskipun Liga Indonesia itu banyak banget ya klub-klub yang nunggak gaji, tapi faktanya Liga Indonesia jadi nomor 1 di ASEAN atau ASEAN lo ya, Asia Tenggara lo ya, dengan kisaran gaji paling mahal atau paling tinggi. Seorang pemain asing yang bermain di Liga Indonesia bisa digaji 100, 200, 300, bahkan sampai 400 juta rupiah per bulan. Itu dengan catatan itu cuma gaji pokok saja lo ya. Belum termasuk tunjangan, belum termasuk insentif, belum termasuk bonus pertandingan, bonus kemenangan, bonus gol, uang transport, akomodasi, dan lain-lain. Nah, jika diakumulasikan atau dijumlahkan dengan tunjangan-tunjangan tadi, ada loh ya pemain asing di Indonesia, di Liga Indonesia yang mendapatkan gaji per bulan itu sampai hampir 1 miliar rupiah. Dan itu sebuah fakta. Kalau nggak percaya silahkan cek saja di Football Database. Meskipun banyak banget berita-berita di internet, di artikel, dan juga di media sosial, katanya Liga Malaysia masih menduduki Liga nomor 1 di ASEAN dengan gaji tertinggi. Betul, gaji tertinggi maksudnya itu dari semua akomodasi, transport, dan lain-lain itu sudah diakumulasikan. Nah, kalau di Indonesia misalnya 500 juta per bulan itu baru gaji pokok, sementara di Malaysia 500 juta per bulan itu udah full semua. Makanya mungkin kita sering banget melihat ya, atau melihat postingan atau unggahan para pemain asing yang pernah bermain di Indonesia dan mengatakan jika Anda ingin mencari skill, jika Anda ingin mencari pengalaman, jika Anda ingin mengasah ilmu sepak bola, jangan bermain di Indonesia. Tapi jika Anda mencari uang dan ketenaran, silahkan bermain di Indonesia. Dan itu sebuah fakta. Karena di Indonesia itu seorang pemain asing mungkin tidak akan mendapatkan gaji yang sangat besar, tapi apa yang didapatkan adalah lebih besar. Follower nambah, penghasilan dari endorse dan lain-lain pun masuk dengan begitu drastisnya. Itulah yang menjadi tujuan para pemain asing untuk berkarir di Indonesia. Soal skill dan kemampuan mereka biasanya nggak terlalu memikirkan. Tapi tahukah kalian, ada loh pemain-pemain asing yang kami pikir jangan deh kalau main di Indonesia, atau istilah kasarnya ini dilarang deh main di Indonesia. Kenapa ya? Kok dilarang atau jangan main di Indonesia, dan siapa aja mereka? Kita ambil contoh beberapa nama saja pemain-pemain yang mungkin buat kami jangan deh main di Indonesia. Yang pertama itu Matius Babi.
Yang kedua Dejan Tete. Yang ketiga Fortis Pantekidis. Yang keempat Peter Janda. Yang kelima Amir Meki. Yang keenam Steve McWay. Yang ketujuh Kenny Tete. Yang kedelapan Temu Puki. Dan yang kesembilan Luxas Maticoli. Nah, udah tahu dong alasannya kenapa para pemain ini tuh jangan deh kalau main di Indonesia. Bahaya soalnya kalau main di Indonesia. Kalau pemain-pemain tadi main di Indonesia dan namanya diteriakan oleh supporter, bah, ini bisa-bisa perang dunia kedua nih, ketiga nih. Nah, buat kalian atau menurut kalian nih, siapa lagi nih pemain-pemain dengan nama-nama yang agak nyeleneh? Coba tulis aja di kolom komentar ya. Kita lanjut ke berita klub aja ya. Kita mulai yang resmi-resmi dulu. Yang pertama, Rizky Ridho resmi menikah. Bukan itu juga, tapi yalah, selamatlah buat Rizky Ridho udah menempuh hidup baru ya. Tapi kita nggak akan bahas itu. Yang pertama itu dari Persik Kediri. Ini ada beberapa pemain yang udah resmi. Bahkan mungkin bisa dibilang borongan kali ya Persik Kediri ini meresmikan pemain-pemain baru. Ada Gavin Kwan Atsit yang dipinjam dari Borneo FC. Waduh, ini sih ujung-ujungnya ada tim yang patah hati nih. Sebab tim ini udah ngebet banget nih ngincer Gavin Kwan, tapi kok nggak nyangkut-nyangkut ya. Ke mana tuh? Lalu ada Nofri Setiawan dari Bali United. Wadidaw, ini para bobotoh bisa berduka nih. Soalnya beberapa hari terakhir ini El paling Jakarta ini justru dirumorkan ke Persib nih. Tiba-tiba malah ke Kediri. Kemudian ada Irkam Mila yang diambil dari PSS Sleman. Sebelumnya Irkam ini dipinjamkan ke Semen Padang. Lalu ada Wigi Pratama yang diambil dari Deltras FC dan Yandi Sofyan dari Persija Jakarta. Yang kedua dari Madura United. Dari Madura United ada nama Randy Razaku, kiper timnas U17 yang diambil dari Nusantara United. Dia ini jebolan diklat Persib ya. Lalu ada juga Paulo Sitanggang yang diambil dari PSS Sleman. Dan juga Franciscus Alessandro yang diambil dari Persis Solo. Dari Persib Bandung ada nama Hamra Hehanusa. Ternyata Hamra duluan yang diperkenalkan ya, meskipun saat berita ini kami bikin masih sebatas Videotron lu ya. Itu kan Videotronnya menampilkan wajah Hamra dan juga Rezaldi ya. Kenapa ya kok Hamra duluan ya yang diperkenalkan, bukannya Alfreanda Dewangga, atau mungkin barengan kali ya? Karena kalau setahu kami kemarin ya, itu Alfreanda Dewangga itu belum datang ke Bandung, masih OTW di jalan katanya. William Marsilio masih berkutat dengan liburannya sih. Kemarin juga dia liburan, sempat ini memposting seperti ini. Ini bininya ya, itu pakai jersey away-nya Persib. Jadi ya ditunggu aja apakah beneran ke Persib atau cuma pansos nih si Marsilio. Nah, tersisa 9 atau 8 hari lagi menjelang kick off Piala Presiden. Tapi Persib belum juga latihan. Kalau kami sih bukan soal mikirnya kenapa Persib belum welcome ya. Bukan itu yang kami pikirkan. Kenapa Persib belum latihan? Persib katanya dalam jadwalnya itu tanggal 30 Juni baru latihan. Ini cuma apa ya? Cuma 6 hari loh menuju Pilpres. Ya emang sih Boy Hodak kemarin bilang nggak pasang target tinggi di Piala Presiden ini. Dia ini cuma mau ngasah tim aja katanya. Tapi kan kita juga nggak bisa mungkiri ada sejumlah boboto yang di otaknya cuma mikirin gengsi, cuma mikirin malu nggak mau didejekin sama netizen sebelah katanya begitu. Nanti kalau Persib gagal di Piala Presiden, apa kata Oyen Persib gagal di Pilpres? Isin aing mah lamun Persib gagal di Pilpres. Bung aing mah diledekkan ku si Oyen dan lain-lain. Betul dong, ada supporter Persib yang otaknya mikir kayak gitu. Ya kalau kami pribadi mau gimana lagi? Kan pilihannya cuma 2 nih buat Persib. Buat kalian bobotoh ya. Kalian mau juara Piala Presiden tapi di Liga nggak juara, atau gagal di Piala Presiden tapi juara di Liga? Gimana? Mau yang mana tuh?
Karena faktanya sejak digulirkan di tahun 2015 silam, belum ada satupun juara Piala Presiden yang akan juara, yang berakhir menjadi juara di Liga. Kalau nggak percaya atau kalian lupa, kita intip aja sama-sama ya. Piala Presiden itu pertama kali digelar di tahun 2015 dan kala itu Persib keluar sebagai juaranya. Tapi apa yang terjadi? Hampir 8 tahun lamanya lo ya, usai Persib meraih gelar juara Piala Presiden, Persib gak raih juara Liga dan baru juara lagi di tahun 2023-2024. Sebegitu mengerikannya ya, namanya apa ya, kutukan Piala Presiden. 2017 Arema juara Piala Presiden, tapi di musim 2018 itu Arema cuma finish di urutan ke-6. Kemudian 2018 itu Persija juara Piala Presiden. Tapi di tahun 2019 Persija cuma finish di urutan ke-10 di Liga. 2019 Arema juara lagi, tapi 2 musim selanjutnya kita kan lengkahin yang namanya Covid ya. Di musim 2021-2022 Arema cuma finish di urutan ke-4. 2022 Arema juara lagi, tapi di musim 2023-2024 di liganya itu cuma finish di urutan ke-15. Dan musim kemarin Arema 2024 itu juara lagi nih Piala Presiden, tapi di liganya musim kemarin cuma finish di urutan ke-10. Jadi ya itu mau gimana lagi, mungkin bisa dibilang apa ya, kutukan juara Piala Presiden atau gimana ya, sebuah mitos atau apapun kami nggak tahu. Tapi memang faktanya sejak digelar dari 2015 sampai 2024 kemarin belum ada satupun juara Piala Presiden yang juara di Liga. Ingat, Piala Presiden itu digelar sebelum Liga, kan namanya juga Liga turnamen pramusim. Jadi kalau kami pikir gini, tebakan kami lo ya buat Persib sendiri gini ya, ikutin Piala Presiden ini ada maksudnya apa gini loh. Ya daripada Persib nyari lawan tanding, nyari lawan buat latihan bersama, ya mending ikutan Piala Presiden sambil ngeliat ini para pemain yang direkrut bisa cocok apa enggak, di mana sih kekurangan Persib. Mungkin cuma itu yang ada di pikiran Boyan Hodak. Kalau soal pemain asing, kami pikir Persib tetap akan pakai pemain asing di Piala Presiden, tapi kan kita nggak tahu berapa jumlahnya, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, atau mungkin bahkan 8-8-nya main di Liga atau di Piala Presiden lo ya. Jadi ya kita tunggu saja bagaimana sih skuad Persib untuk Piala Presiden ini. Dari Persija Jakarta, inilah persentase rumor dari Persija Jakarta yang kami ambil dari situs transfermarkt.com. Di sini tertulis ya, Cayo Melo itu persentasenya 73%, Excel Runtuh Hak Rungkukahu 92%, Leo Guntara 93%, Hugo Gomez alias Jaja 45%, Nonato 40%, Stepan Plazonza 63% dan Kleberson 85%. Untuk pemain-pemain yang lain kami no comment dulu ya. Kita akan coba bahas sedikit soal Stepan Plazonska. Ini maaf lo ya, maaf banget, kami nggak mau jatuhin Persija ataupun siapapun lo ya. Ini setahu kami aja, boleh percaya, boleh nggak usah hujat. Ya ini kan cuma setahu kami ya, siapa tahu kalian lebih tahu dari kami kan. Setahu kami, Plazonza itu udah deal 90%-an lebih lah ke Bayangkara FC. Bahkan kabarnya lagi akan dibikinin video perkenalannya oleh Bayangkara FC. Tapi kan kita nggak tahu nih, apakah tiba-tiba di detik-detik terakhir ditikung sama Persija. Ingat, ditikung loh oleh Persija, bukan Bayangkara menikung Persija, tapi Persijanya kalau bisa mendapatkan Plazonza ya, berarti Persija yang nikung Bayangkara FC. Kenapa demikian? Sebab setahu kami dari awal ini agennya Plazonza ini nggak pernah nawarin atau nggak terima apapun tawaran dari Persija Jakarta. Menurut agennya Plazonza, yakni PPS Sport, yang nawar Plazonza di Liga 1 itu cuma ada 3 klub.
yakni Borneo FC, Arema FC, dan Bayangkara FC. Cuma katanya Bayangkara FC ini yang mampu yakinin agen Plazonza. Jadi kita lihat nanti nih Plazonza ini kemana nih, ketiga tim ini atau enggak nih. Ya kalau si Plazonza ini tuh enggak ketiga tim ini, berarti Plazonza ditikung. Contoh misalnya Plazonza ini akhirnya ke Persija, berarti Persija berhasil nikung si Plazonza dari Bayangkara FC, Arema, atau Borneo. Jadi ya ditunggu aja lah ya. Soalnya dalam bursa transfer ini berkali-kali kami bilang, jangankan cuma 63%, 80% atau 90% aja masih bisa batal kok. Nah lalu bagaimana dengan Tom Haye alias Toha? Ya kalian dengar sendiri aja deh ucapan dari Tom Haye. Club. Yeah, probably people find the answer a little bit disappointing, but Yeah. no, it's yet to be determined. Yeah. Which club I will be joining. Paham kan maksudnya? Toha ini belum mutusin nih mau main di Liga 1 atau di Liga mana. Karena kami kan udah bilang, bursa transfer musim ini tuh cukup panjang, cukup lama. Jadi para pemain itu mungkin bisa lebih mudah atau bisa lebih lama mikir-mikir, atau mungkin istilah kasarnya masih bisa lebih lama untuk jual mahal.